Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Di video kali ini saya masih membahas tentang seputar PPG, khususnya di UKIN Portofolio. Dan saya membahas ini berdasarkan hasil obrolan saya dengan viewer saya yang dia itu nge-DM saya, dia curhat bahwa dia itu tidak lolos di UKIN Portofolio padahal semua berkasnya lengkap, namun dia tidak lolos gara-gara di unggahan UKIN Portofolio yang poin untuk publikasi dan penelitian itu dia dianggap tidak orisinil karena di dalam berkasnya tidak ada yang namanya lembar pengesahan. Jadi dia tidak diakui untuk berkasnya, dan dia sempat protes ke dosen pengujinya, dan dia sempat membanding-bandingkan dengan kawan yang lain yang secara pengerjaan juga serupa, tidak ada pengesahannya tapi sama-sama lulus, dan dia kenapa kok tidak lulus gitu. Dia mempertanyakan itu. Dan dijawab sama dosennya yaitu urusan yang menguji. Dan akhirnya ya di situ menjadi sebuah peristiwa yang perlu saya bagikan di sini. Yang intinya ketika di obrolan itu saya bilang ke viewer saya itu yang DM bahwa memang kalau secara normatif, secara secara keadaannya, memang dosennya tidak salah kalau punya dasar demikian. Lembar pengesahan itu memang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah. Dia sempat mempertanyakan ke saya, apakah lembar pengesahan ini wajib Bang? Karena ketika di proses-proses briefing atau arahan dari kampus tidak dijelaskan secara detail. Kemudian yang diwajibkan itu hanya fakta integritas, yang di situ tertera beberapa karya yang diunggah di situ terkait karya inovasi dan lain sebagainya. Kemudian ya saya jawab aja bahwa untuk lembar pengesahan dalam sebuah karya ilmiah ya memang tidak patut dipertanyakan dia wajib atau ada atau tidak. Jadi itu tidak patut dimunculkan pertanyaan itu karena memang sudah pasti ada lumrahnya. Jadi sebuah penelitian itu kalau teman-teman ingat dulu ketika di perkuliahan S1 ada skripsi, kemudian ada beberapa karya ilmiah yang lain, mungkin teman-teman pernah menulis di jurnal ilmiah atau apapun itu, pasti di halaman depan tuh ada yang namanya lembar itu mengisyaratkan bahwa karya ilmiah ini adalah orisinil. Jadi bentuknya bisa berupa lembar pernyataan orisinalitas yang dibubuhi dengan tanda tangan bermaterai, kemudian ada juga yang model lembar pengesahan gitu kan. Dan itu sudah melekat dalam sebuah karya ilmiah untuk keabsahan karya ilmiah itu. Jadi agar karya ilmiah itu memang benar-benar dipercaya bagi pembaca bahwa itu memang benar-benar dilakukan gitu loh. Makanya di video saya pernah membuatkan tutorial untuk membuat lembar pengesahan, dan juga sudah saya beri formatnya juga, bahwa memang saya selalu menyarankan beri aja itu karena itu untuk lebih mencari titik amannya sih. Dan terkait perbedaan dosen satu dengan dosen yang lain ya kembali lagi karena memang yang namanya manusia ya, kan UKIN ini yang menilai kan manusia. Saya selalu menggaungkan bahwa yang menilai adalah manusia. Otomatis manusia itu rata-rata pasti akan menggunakan nuraninya dalam menilai, apalagi murid-murid mahasiswa di PPG-nya kan juga notabene itu usianya sudah senior, bahkan ada yang lebih tua daripada dosennya sendiri. Jadi mereka lebih condong ke nurani, melihat unsur-unsur perasaan tidak enak, perasaan kasihan dengan perjuangannya, akhirnya berkas apapun pokoknya ada unggahan ya diloloskan. Tapi kan yang namanya manusia juga ada juga yang masih idealis, yang masih lurus, yang masih memegang teguh integritas sebagai seorang penguji yang apa adanya, kalau A ya A, B ya B. Dan itu yang dialami salah satu viewer saya yang tidak lulus itu. Makanya saya selalu mengatakan walaupun dalam tanda kutip teman-teman nggak punya berkas portofolio sama sekali terkait penelitian, kemudian karya inovasi, dan teman-teman mengandalkan metode simsalabim tiba-tiba ada, monggo, yang jelas agar lebih membuat orang yang menilai itu percaya, ya silakan ditambahi sebuah lembar pengesahan. Dan lembar pengesahan kan juga gampang, kita tinggal bikin aja, kita setorkan ke kepala sekolah, dan saya yakin kepala sekolah pasti akan membantu para pegawainya sehingga
adanya lembar pengesahan itu walaupun tidak dimintai oleh pihak kampus, oleh pihak LPTK, tapi itu kan lembar yang sudah sepaket lah sebagai pelengkap, dan itu juga bisa menambah orisinalitas, menambah kepercayaan bagi pembaca dalam menilai sebuah karya ilmiah teman-teman atau karya inovasinya gitu. Jadi untuk jaga-jaga aja sebenarnya, jaga-jaga kalau misal ada penguji yang dia itu lurus, yang dia itu apa adanya, sangat detail, sehingga ketika yang menghadapi berkas kita adalah dosen-dosen yang seperti demikian, penguji yang seperti demikian, maka dengan adanya lembar pengesahan yang disahkan oleh kepala sekolah misalnya, itu nanti bisa menyelamatkan berkas yang secara simsalabim tadi tiba-tiba ada. Jadi ya ini penting saya sampaikan di sini juga untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang sudah mengalami hal yang serupa akhirnya tidak lulus, ya mungkin itu bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk teman-teman yang belum melaksanakan dan mau melaksanakan. Mudah-mudahan itu juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan lah. Jadi tetap lembar pengesahan itu kalau dalam penelitian ya itu sudah melekat, jadi nggak usah ditanyakan wajib ada atau tidak, ya jelas itu melekat, pasti ada, baik itu lembar pengesahan yang berupa best practice, kemudian PTK ataupun artikel dan lain sebagainya. Dan lembar pengesahan itu ya variatif, kalau dia dipublikasikan hanya di internal sekolah, hanya di perpustakaan sekolah, ya pasti lembar pengesahan yang mengesahkan adalah atasan tertinggi di sekolah, yaitu kepala sekolah. Tapi kalau memang itu benar-benar dimuat di jurnal, biasanya ada lembar-lembar yang namanya pernyataan orisinalitas. Kemudian kalau kita berkolaborasi dengan kampus, ya ada pengesahan dari kampus. Dan juga satu lagi yang lebih penting adalah teman-teman jangan lupa untuk disertakan dokumentasi. Ya walaupun teman-teman pakai metode simsalabim, kan bisa juga kita dokumentasi juga simsalabim kan. Teman-teman tinggal di kelas saja, kemudian foto sesuai dengan kebutuhan dari berkasnya. Intinya memang betul yang menilai adalah manusia, dan memang rata-rata lebih menggunakan nuraninya para penguji. Cuman kan kita buat berjaga-jaga aja, siapa tahu masih ada penguji yang dia tipikalnya lurus, idealis, kemudian dia menilai apa adanya. Kalau dia nggak peduli umur, nggak peduli siapa yang dihadapi, pokoknya kalau sudah mahasiswa ya mahasiswa. Jadi untuk berjaga-jaga aja, jadi teman-teman silakan ya lebih tersistematis istilahnya. Jadi BIM salah BIMnya itu lebih tersistematis, lebih logis, sehingga orang-orang yang tidak mengerti posisi teman-teman sebenarnya di sana itu akan merasa percaya bahwa ini benar-benar sudah dilakukan dengan adanya lembar pengesahan. Jadi itu kalau perihal portofolio yang poin inovasi itu sebenarnya juga fakta integritas sudah mewakili sebenarnya sih. Cuman ya itu lagi ya, kembali lagi ke untuk berjaga-jaga aja, silakan bisa dibuat lembar pengesahan. Itu yang perlu saya sampaikan di video ini untuk teman-teman. Jadi buat pembelajaran aja buat teman-teman semuanya yang usianya variatif, yang notabene usianya memang ya media ke atas lah secara senioritas, itu bisa dijadikan pertimbangan ya Bapak Ibu, agar nanti berkas-berkas Bapak Ibu lebih absah, lebih valid, lebih orisinil secara tampak fisiknya lah. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pengalaman dari salah satu viewer saya. Untuk teman-teman yang sedang menyiapkan proses UKIN-nya, saya doakan semoga lancar semuanya. Kalau berkasnya semuanya ada secara apa adanya, secara real, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak punya sama sekali, ya itu tadi seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, ya silakan teman-teman bisa bagaimana caranya mengupayakan agar berkas itu ada. Dan jangan lupa kalau mengadakan berkas itu harus diteliti, jangan lupa identitasnya dicermati. Kalau memang itu ngambil dari punya teman, ya jangan lupa diubah semuanya. Kemudian agar lebih menambah keabsahan dari berkas itu, ya silakan ditambahi lembar pengesahan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menambah referensi juga buat teman-teman untuk menyiapkan berkasnya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang serupa juga, ada pengalaman yang serupa juga, bisa dituliskan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.